Terima kasih kepada Pak Armuji dari awal sudah mendukung kami perjuangan aspirasi warga terhadap permasalahan tanah yang diklaim oleh Pertamina. Pengajuan segala macam, tapi pada saat mau cek itu ditolak sama BPN. Ini bukan lahan liar, ini bukan lahan drop-dropan, ini bukan lahan yang bersengketa, tapi tahu-tahu telah diklaim sama Pertamina. Hari ini juga, setelah ini juga kita datangi BPN Surabaya 1. Bapak Ibu mau ke sana? Kalau mau ke sana bersama saya, bersama Pak Lurah, ingin menanyakan sejelas mungkin. Belum bisa dilayani. Itu sementara tuh bisa 2 hari, bisa 50 tahun, Mbak. Hak guna bangunan pada tahun ini, dokumen saya yang saya masukkan langsung ditolak. Ini kan sebuah kesewenang-wenangan. Bikin bentuk tim Darmo Hill, Kris Kencana, atau yang lainnya. Saya siap mendampingi Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun. Nggak usah khawatir. Karena Bapak Ibu ini adalah warga Surabaya yang siap kita lindungi. Kita bergerak ke DPR RI kemanapun supaya ini ada dan membuka dan didengar oleh PT Pertamina. Wes, ojo enak-enakan. Iki tanahmu diklaim Pertamina, tadi gak iso turunnya, gak bisa. Harus kita berjuang terus bersama-sama. Kenapa saya berani seperti itu? Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Ya memang tukunya tuku beneran, nggak tuku bodong ya. Lalu om aku dewe ya kene ngamuk lah. Diklaim tuku gak duit, tuku gak kreweng. Saya akan selalu mengawal ini terus. Saya akan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu warga Kota Surabaya. Pemimpin harus berani berisiko untuk membela warganya. Kalau nanti mau ke Jakarta menghadap DPR RI, saya juga siap untuk mengawal ke sana. Supaya dipertemukan dengan Kementerian ATR BPN, juga dipertemukan dengan petinggi pengambil kebijakan, paling tidak Menteri BUMN, untuk bisa dialog bersama-sama. 3 tahun aku nunggu loh Pak, gak ono hasilnya, bullshit, omong kosong Pak. Aja ngomong mani Pak, tapi kenyataannya buka blokir. Kalau tidak buka blokir, saya komandan geruduk BPN. Geruduk BPN. Kalau belani rakyat, belani warga, yo sing temen. Ojo dawul-dawul. Kita yang ada di depan ini benar-benar. Saya kenal Pak Armuji ini dulu guru saya, Bapak Ibu. Saya baru masuk DPRD Surabaya itu, beliau sudah senior, sudah ketua saya dulu di Komisi A. Memang dari dulu saya diajarin kerjanya sidak-sidak tanah, sidak-sidak masyarakat. Jadi saya bisa begini ya, tidak lepas dari didikan Pak Armuji. Terima kasih Pak Armuji. Bapak Ibu ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, bayar PBB semua. Nah mereka tidak pernah bayar, tiba-tiba terakhir datang, ngeklaim itu tanahku. Jadi kita baru bisa ke Jakarta perwakilan. Kita baru saja berdarah di Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Hari ini kita ada di Gedung Nusantara 2 di Komisi 2.
yaitu untuk mengawal mendampingi warga yang telah bersengketa dengan PT Pertamina masalah lahan tanah Darmo Hill, Tris Kencana, Kelurahan Dukuh Kupang, Gunung Sari, dan Wonokromo. Nanti kita ikuti secara seksama. Ayo. Sesuai dengan peraturan tata tertib DPR, maka perkenankan kami membuka rapat ini, dan rapat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan ucapan basmalah. Bismillah. Hari ini kita akan melaksanakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Agenda rapat kita pada hari ini fokus mendalami persoalan strategis di bidang pertanahan dan tata ruang yang laporannya telah disampaikan kepada kami Komisi 2 DPR RI di wilayah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yaitu dari Forum Aspirasi Tanah Warga atau Fatwa, dan dari PT Dharma Bakti Adijaya, pemilik perumahan Darmo Hill yang berkedudukan di wilayah Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Permasalahan yang dilaporkan kepada kami Komisi 2 DPR RI adalah klaim PT Pertamina kepada Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 terhadap EV 1305 seluas 134 hektar. EV ini Agendum Verboding, dan EV 1278 seluas 220,4 hektar di wilayah 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yang di dalamnya juga terdapat 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari, Kelurahan Dukuh Kupang, Kelurahan Pakis, dan Kelurahan Sawung Galing. Saudara Kakanwil, BPN Jawa Timur, Saudara Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Surabaya 1 bisa memberikan penjelasan baik dari sisi yuridis, dari sisi implementatif, dan yang paling penting kita harus mencari solusi pada forum hari ini. Komisi 2 DPR RI juga merasa sangat terhormat karena baru kali ini kami menyelenggarakan RDPU langsung dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI. Ini menunjukkan bahwa kelas RDPU hari ini bukan basa-basi. Kelas RDPU hari ini memiliki 2 makna penting bagi Komisi 2 DPR RI. Makna yang pertama, tentu harus menyelesaikan persoalan berpuluh tahun yang terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian di Kota Surabaya. Urgensi yang kedua, kalau ini selesai, maka kami akan memiliki jurisprudensi dan portofolio untuk menyelesaikan ratusan persoalan serupa yang ada di Republik Indonesia. Ini juga senafas dengan pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang telah dibentuk oleh DPR RI 2 bulan yang lalu, dan insya Allah akan segera running dalam waktu dekat atas arahan dan izin dari pimpinan DPR. Dan kalau penyelesaian ini bisa selesai, ini juga akan menjadi hadiah bagi bangsa Indonesia. Karena yang senasib dengan Bapak Ibu itu jumlahnya tidak sedikit di Republik Indonesia tercinta. Untuk yang pertama saya persilahkan kepada Koordinator Umum Forum Aspirasi Tanah Warga atau Fatwa untuk menyampaikan aspirasi dan posisi kasusnya. Silakan. Kenapa kami mengaspirasikan masalah ini? Karena di warga kami ini sudah banyak surat SHM, SHGB maupun persaksian. Jumlahnya 12.500 pimpinan. Jadi ini bukan tanah liar, ini tanah berpenghuni dan mempunyai surat. Bahkan ini untuk pengurusan administrasi pertanahan ini mulai 2010 ini sudah vakum. Jadi dimulai pada 2010 itu terkait dengan persaksian dulu pimpinan yang diblokir. Periode pertama di 2010 itu masalah persaksian. Baru di 2022 itu masalah SHGB. SHGB itu tidak bisa diperpanjang atau ditingkatkan menjadi SHM. Itu periode kedua. Yang terakhir di periode ketiga di tahun 2025. Jadi SHM itu sudah tidak berfungsi. Sudah tidak bisa dibalik nama.
Bahkan maaf ya, warga kalau mengangunkan ke bank itu susah. Itu tidak bisa diwariskan itu. Jadi kami ini kenapa kok seperti itu BPN 1 Surabaya? Padahal kalau kita mengingat klaim yang dilakukan Pertamina itu kan egedom. Bukan berdasarkan undang-undang pokok agraria yang sudah terkonversi. Kan itu katanya menurut Menteri ATR BPN bahwa egedom itu bukan merupakan alat bukti, hanya alat petunjuk. Nah, kami ingin pada sore hari ini kita menyatukan pendapat antara ATR BPN dengan BPN 1 Surabaya agar dia berkonsentrasi bahwa loh ini seharusnya egedom kan sudah dihapus Pak ya. Bahkan warga ini loh sudah dikalahkan yang punya SHM, SHGB. Padahal menurut PP nomor 24 tahun berapa ya, 79 itu yang mengatakan bahwa yang bersertifikat lebih 5 tahun itu tidak bisa digugat. Ya. Makanya kami ingin sekali Pak sebagai aspirasi kami agar blokir ini dibuka sehingga warga itu bisa mengurus kembali hak-haknya yang kami inginkan, terutama ini yang sekarang kan ada program PTSL Pak ya, PTSL yang dilakukan oleh BPN. Kami ini di 3 kecamatan iri Pak dengan kelurahan-kelurahan lain. Kenapa kok di kelurahan lain itu bisa melakukan PTSL, sedangkan di kami itu loh sudah ditolak Pak. Mungkin ini Pak harapan kami di sore hari ini biar dari pihak ATR BPN ini memberikan kebijakan kepada kami Pak. Saya minta juru bicara dari Kementerian ATR BPN 1 orang aja. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, dari Kementerian ATR BPN, saya Sekjen ATR BPN, didampingi Dirjen 3, Pak Asnedi, kemudian Dirjen 7, Pak Tejo, kemudian ada staf khusus, ada Kak Kanwil dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita sehat dan dapat menjalankan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan mudah-mudahan Allah SWT meridhai rapat dengar pendapat Komisi 2 ini yang kita laksanakan pada hari ini dan membimbing kita dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kesabaran juga keikhlasan kita dalam menjalankan amanah yang kita emban. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas undangan dalam rapat dengar pendapat ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas peran serta dukungan positif dari Komisi 2 dalam setiap program dan kegiatan di Kementerian ATR BPN. Kami juga merasakan prihatin pada warga yang terdampak dalam permasalahan ini. Yang saya hormati, Ibu dan Pak sekalian, sehubungan dengan agenda pada hari ini, kami sampaikan beberapa hal permasalahan tanah egedom Perponding 1278 atas nama NV De Batase Petroleum Matskapij yang terletak di Kota Surabaya sebagai berikut. Terdapat permohonan pelayanan pertanian warga perumahan Darmo Hill, perumahan Kris Kencana dan warga lainnya atas tanah negara bekas egedom Perponding nomor 1278 yang tercatat atas nama Detes Gravenhek NV De Batase Petroleum Matskapij terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, kemudian Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait adalah PT Pertamina,
kemudian para pemegang hak, masyarakat, warga perumahan yang pemegang sertifikat maupun belum. Nah, permasalahan yang ada, PT Pertamina mengklaim kurang lebih 110 hektar tanah ex Egendom nomor 1278 sebagai aset berdasarkan pada dokumen yuridis. Nah, tuntutan masyarakat, warga telah menempati puluhan tahun mengajukan permohonan hak. Untuk sementara Kantor Pertanahan Kota Surabaya, 1, tidak menjalankan atau menangguhkan setiap permohonan pendaftaran hak atas tanah masyarakat sepanjang berkaitan dengan tanah negara Egendom Perponding 1278 karena terdapat keberatan dari PT Pertamina. Nah, di atas tanah tersebut telah terbit hak atas tanah. HGB sebanyak 648 bidang, kemudian hak milik 2087 bidang, hak pakai 10 bidang, HPL 6 bidang, wakaf 5 bidang, belum terdaftar 3.316 bidang, total 6.072 bidang. Nah, terhadap permasalahan tersebut dapat kami sampaikan penanganan yang telah dilakukan sejak tahun 2011 hingga saat ini. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2022, Kantah Kota Surabaya 1 minta data peta situasi gambar denah aset milik PT Pertamina, baik yang sudah maupun belum bersertifikat. Kemudian di tahun 2012, pertemuan di ORI, Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dengan hasil pertemuan antara lain terhadap laporan warga pihak ORI, Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan meneruskan kepada ORI di Jakarta Pusat. Kemudian ini juga dilakukan berbagai pertemuan dengan kantor ORI di Jakarta Pusat, dan di tahun 2015 ada rekomendasi ORI kepada Menteri ATR BPN. Yang pertama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya untuk menerbitkan sertifikat atas nama 85 warga saat itu di tahun 2015. Kemudian Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut. Kemudian berjalan di tahun 2016, Kantah Surabaya melakukan rekonstruksi peta bidang tanah Egendom Perponding 1278 dan menetapkan lokasi tanah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur tahun 1989. Di tahun 2017 sampai dengan 2020, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur memerintahkan Kantah Kota Surabaya 1 untuk menindaklanjuti rekomendasi dari ORI. Dan masih belum ada pelepasan rekomendasi dari PT Pertamina. Tahun 2022 terdapat gugatan dan putusan Petun Surabaya. Nah, tahun 2023, Ibu dan Bapak sekalian, PT Pertamina mengajukan keberatan atas permohonan hak atas tanah dari pihak lain pada bidang bekas Egendom Perponding 1278 milik PT Pertamina. Tahun 2025 ini, Kantah Surabaya 1 dan Kanwil telah melaporkan dan memohon petunjuk penjelasan terkait dengan permasalahan ini kepada Kementerian ATR. Di bulan September, Kanwil Provinsi Jawa Timur dan Kantah Surabaya 1 melaksanakan rakor pembahasan kasus pertanahan yang berkaitan dengan tanah negara dan dihadiri oleh Forkopimda. Rakor Kemenko Infrastruktur dengan kesimpulan rakor kelanjutan dengan melibatkan tim GTRA Pusat, instansi terkait termasuk Danantara. Itu di tahun 2025 bulan Oktober. Dan juga rakor tim Satgas Pencegahan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan dengan Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya, dan BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan hasil yang pertama akan mengoptimalkan peran gugus tugas reforma agraria Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian permasalahan ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membentuk tim yang melibatkan tim Satgas Anti Mafia Tanah, Pusat dan Daerah, Forkopimda, BPKP untuk melaksanakan kolaborasi dan sinergi penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan PT Pertamina
Danantara dan Kementerian Keuangan. Ibu dan Pak sekalian, kalau kita lihat berkaitan dengan aset, maka kita coba melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan di situ ada prinsip-prinsip utama menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bahwa Undang-Undang menekankan bahwa BMN, barang milik negara, dapat dilepas bila terpenuhi 4 prinsip. Yang pertama, untuk memenuhi kepentingan negara yang lebih besar, misalnya mendukung PSN, penataan kawasan, percepatan pembangunan. Kemudian yang kedua, tidak dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KL. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan pengelola barang, yaitu Menteri Keuangan. Yang keempat, dilakukan melalui salah satu mekanisme resmi. Yang pertama, penjualan, tukar-menukar, hibah, pelepasan, dan penyertaan modal. Bapak pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati, di dalam Perpres 62 tentang percepatan reforma agraria juga telah ditentukan beberapa alternatif, salah satunya sebagaimana Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yang kedua berkaitan dengan HPL, hak pengelolaan. Nah, beberapa instrumen itu barangkali bisa dipakai untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di permasalahan PT Pertamina ini. Saya kira itu, Ibu dan Pak sekalian, sebagai pemantik untuk bisa kita diskusikan beberapa alternatif yang tadi melalui Perbendaharaan Negara maupun Perpres 62 tahun 2023 terkait dengan percepatan reforma agraria. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sekjen Kementerian ATR BPN, terima kasih. Saya perlu penegasan, ada berapa solusi tadi? 1, pelepasan. Yang pertama pelepasan. Cara pelepasannya bagaimana? Ya, yang pertama bisa dijual, penjualan sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan. Dari mana jual? Dari pihak pemilik aset. Oh, dijual ke? Itu beberapa alternatif. Beberapa, kalau aset itu bisa dijual, Pak. Ya. Yang kedua bisa ditukar menukar. Aset itu ya kalau dilepas itu bisa dijual, ditukar menukar, bisa dihibahkan, kemudian bisa dilepas, kemudian bisa dipakai sebagai penyertaan modal. Dalam kasus ini, kacamata ATR yang mana yang paling tepat? Dilepas. Dilepas. Ya. Jadi harus ada pelepasan. Harus ada pelepasan dari PT Pertamina Persero ya. Kepada melalui Menteri Keuangan, Pak. Melalui Menteri Keuangan. Ya. Ini aturannya begitu. Undang-Undang Perbendaharaan. Kalau itu sudah dilakukan, tugas Kementerian ATR setelahnya gimana? Kita akan melakukan proses-proses selanjutnya. 12.500 bisa kita proses. Ya. Gitu ya. Ya. Ini dengar Pak ya. Sebelum nanti ke meja pimpinan dan Pak Wakil Ketua DPR nanti akan memberikan statement terakhir, sebelum kita bacakan kesimpulan, saya persilakan kepada para anggota jika ada yang mau memberikan pikiran pandangannya terhadap izin pimpinan masalah ini. Silakan Pak Taufan Pawe. Kita sudah mendengar dan memahami substansi masalah. Tapi maaf Pak Sekjen, ada yang kurang sebenarnya. Ini masalah harus kita berbicara hubungan kausal, sebab akibat. Kita harus berbicara hulu dan hilir. Kita tidak semata-mata langsung berbicara hak ekonom. Kita tidak boleh semata-mata berbicara bukti kepemilikan. Tapi pertanyaannya sekarang, yang saya minta Pak Sekjen supaya bisa memberikan sedikit pandangan secara akademisi dan legal standing yang kuat. Ad hedendum itu menurut saya adalah hak kepemilikan tanah menurut hukum adat. Ini dulu nih, hukum adat apa? Barat. Ini dulu Pak. Ini tidak terungkap. Dokumen-dokumen yang ada sangat mengarah kepada tanah hedendum itu sendiri. Tapi tidak menjelaskan. Kalau kita menjelaskan tanah hak hedendum itu adalah tanah adat menurut Barat.
ini dulu nih Pak. Dan ini pada akhirnya diperhadapkan dua masalah. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, maka di situ tanah adat barat jika dimiliki, dan memang seperti itu, dimiliki oleh orang asing, maka diperhadapkan dua pilihan. Kalau dia mau tetap menguasai tanah, ehendem, hak adat itu, maka harus dia menjadi warga negara Indonesia. Ini dulu Pak, jangan tidak dijelaskan ke masyarakat. Tapi kalau dia mempertahankan warga negara asingnya, maka tanah itu jatuh kepada negara. Nah, ini nih, jangan tidak dipahami itu Pak. Ini pendekatan akademisi loh Pak. Ini Pak, tidak bisa tidak, jangan disembunyikan ini. Ehendem itu adalah tanah adat barat. Dan gugur setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Kenapa gugur? Karena dia tetap dengan warga negaranya. Apalagi perusahaan NV, ini perusahaan barat ini Pak. Kalau kita melihat penjelasan tadi bahwa masyarakat tadi Surabaya itu menguasai sejak tahun 1942 Pak. Loh Pak, bagaimana nih Pak? Kita harus mendudukkan persoalan ini secara proporsional. Kita dudukkan dulu Pak. Tanah, luasannya tadi kurang lebih berapa tuh. Tapi tanah ini sejarahnya adalah tanah hukum adat barat. Melekat hak ehendem. Melekat Pak. Tapi begitu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, maka otomatis diberikan pilihan. Bukan gugur haknya dulu Pak. Kalau dia mau jadi warga negara Indonesia dari warga negara asing, silakan miliki. Tapi kalau tidak, nah jatuh menjadi tanah negara. Apalagi dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1942. Permasalahan selanjutnya Pak, ini prinsip ini. Kenapa sih kita terlalu lata dengan sebuah aset, apalagi tanah itu, kalau sudah tercatat sebagai aset negara, sepertinya sudah harga mati Pak. Saya pernah hadapi Pak, saya pernah kepala daerah, berat sekali. Saya berjuang untuk mendirikan Museum B.J. Habibie. Ternyata tanah itu, bangunan tempat lahirnya Pak B.J. Habibie adalah aset negara. Oh, tidak mau. Ini sudah tercatat Pak. Saya dipanggil Pak Habibie. Tolong cari jalan keluarnya. Memang berat Pak. Menghapus aset negara itu tidak semudah yang kita bicarakan. Lintas komisi Pak. Jangan pernah mimpi Pak. Percaya sama saya. Saya pertaruhkan diri saya Pak. Yang kita butuhkan sekarang ini keputusan. Bahwa sejarah tanah itu memang sudah tidak benar. Negara tidak hadir untuk melindungi warga negara Indonesia. Tapi negara hanya melindungi warga negara asing. Pertanyaannya, kenapa bisa menjadi aset BUMN? Ini pertanyaan mendasar Pak. Dengan dasar apa? Apakah dengan lembaran-lembaran administrasi? Apakah dengan warga tanah disulap menjadi aset BUMN dalam hal ini Pertamina Pak? Kalau saya jangan kita mencari situasi prosedur yang berat. Berat prosedur kalau menghapus aset negara Pak. Berat Pak. Jadi kalau saya demi warga kita ini, saudara-saudara kita yang dari Surabaya ini, yang sudah menempati sejak tahun 1942, artinya Pak Sekjen sejak tahun 1942 dia sudah sebagai besiter. Ayo Pak, buka saja masalah ilmu hukum. Untuk sementara seperti itu dulu pimpinan, tapi saya mau Pak Sekjen jawab dulu Pak. Saya punya ini pemikiran akademisi bahwa tanah yang dikuasai oleh asing, karena ini ehendom loh Pak. Hak milik menurut hukum adat. Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, ya gugur. Silakan dijawab itu Pak. Makasih pimpinan. Ya. Tiap kali beliau bicara, pimpinan di depan ini selalu tercerahkan. Silakan Kanda Diskadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan Komisi 3, Komisi 2, dan seluruh anggota Komisi 2 yang hadir. Yang kami hormati Sekjen BPN beserta seluruh jajaran. Saya lihat nih, ada Pak Dirjen, ada 2 Dirjen nih. Hak dan pendaftaran tanah dan sengketa dan konflik pertanahan. Ada juga Kepala Kantor Wilayah BPN hadir. Dan juga, ini kawan lama saya nih. Yang memblokir. Kepala BPN Surabaya beserta jajaran. Kemudian dari Jawa Timur, ini hadir lengkap rupanya. Ini sampai wali kota dan wakil wali kota turun semua di sini nih. Ada Pak Erik wali kota dan Pak Armuji wakil wali kota terkait dengan pemblokiran. Mungkin BPN atau nanti di Pansus itu harus jelas betul. Pemblokiran itu harus seperti apa. Dasar-dasarnya harus kuat sekali untuk memblokir itu. Jadi tidak bisa serta-merta hanya dengan surat kepada BPN, kemudian BPN memblokir dengan dasar surat saja. Ini kan harus betul-betul dibuatkan regulasi karena ini akan banyak di seluruh Indonesia. Karena itu sudah padat penduduk dan menjadi kota yang sangat luar biasa. Itu sudah seperti SCBD, apa kalau di sini di Pacific Place itu SCBD. Sudah seperti itu Pak. Ini Central Business Districtnya Surabaya Barat di Surabaya itu. Jadi sudah seperti itu. Kan tidak mungkin lagi kita mau merubah itu. Jadi oleh karena itu saya sangat mendukung apa yang disampaikan Bapak. Kami tidak berpikir lagi ini harus dasar hukum, agendum dan lain-lain. Tapi ini bagaimana caranya dilepas sesegera mungkin. Besok insya Allah kami akan pertemukan dengan pihak Pertamina jam 1 siang. Kemudian kita mintakan syukur-syukur bisa langsung oke, kami akan lepaskan. Jadi Sekjen sama Dirjen damping. Ya, Sekjen dan Dirjen boleh dampingin besok. Kemudian setelah itu kita bisa langsung berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kebetulan kan koordinatornya di bidang saya Pak itu, Komisi 11 Keuangan. Terus kemudian setelah itu keuangan juga bisa mempercepat untuk memproses pelepasan atas hak-hak yang menjadi milik daripada masyarakat tersebut. Kita bacakan kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan ini berdasarkan Undang-Undang MD 3 dan Peraturan DPR RI tentang tata tertib mengikat kepada seluruh para mitra. Sehingga ini harus kita bacakan sebagai dasar kita mengambil kebijakan berikutnya. Izin saya membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN RI, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATN BPR RI, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, anggota DPRD Kota Surabaya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, Koordinator Umum Forum Aspirasi Tanah Warga atau Fatwa, dan PT Dharma Bakti Adijaya, Selasa 18 November 2025. 1. Komisi 2 DPR RI telah mendengar, memahami, dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh A. Forum Aspirasi Tanah Warga atau Fatwa, dan B. PT Dharma Bakti Adijaya pemilik perumahan Darmo Hill. 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian ATR BPN Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pada poin 1 melalui mekanisme non-litigasi dengan melakukan mediasi bersama PT Pertamina Persero, Badan Pengelola BUMN dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku pengelola barang milik negara
guna melakukan proses pelepasan aset tanah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diselesaikan dan diserahkan kepada masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkannya secara sah. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Poin 3 kita pertegas lagi. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti proses perolehan hak atas tanah di wilayah sengketa dimaksud setelah dilaksanakannya pelepasan aset oleh PT Pertamina Persero melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Cocok? Terakhir, 4. Komisi 2 DPR RI memohon kepada pimpinan DPR RI agar dapat memfasilitasi pertemuan antara Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengelola BUMN, dan PT Pertamina Persero guna menyelesaikan permasalahan ini serta isu-isu pertanahan lainnya. Terhadap semua kesimpulan bisa kita sepakati? Sepakat. Alhamdulillah. Ada respon dari Kementerian ATR? Cukup? Pak Wagub izin cukup? Pak Wali Kota cukup? Bapak Ibu sekalian cukup? Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI pada kesempatan sore hari ini saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Armuji, dari awal sudah mendukung kami perjuangan aspirasi warga terhadap permasalahan tanah yang diklaim oleh Pertamina. Dalam hal ini terkait di 3 kecamatan dan 5 kelurahan. Harapan kami ke depan ini pihak BPN 1 Surabaya segera membuka blokir terkait dengan permasalahan ini agar warga yang selama ini resah menjadi tenang kembali.